Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat konten kreator semua, sahabat-sahabat LK Pasha. Apa kabar ya hari ini? Semoga terus diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya. Ini suasananya agak berbeda. Saya sekarang berada di ruang konferensi pers dari DPRD Provinsi Lampung. Ini ruangan jarang terpakai. Yang namanya jarang terpakai berarti masih terawat ya, karena jarang dimasuki kawan-kawan media. Mereka lebih banyak ke media center, terutama di level-level ini, adik-adik wartawan yang jadi pion di lapangan. Oke, seperti biasa dalam video durasi kurang dari 10 menit, saya mau menyampaikan soal protokol ya, kesehatan. Salah satunya adalah memakai masker. Tapi kenapa saya nggak pakai masker? Karena ini ada maskernya. Karena lagi ini ya, menyampaikan sesuatu tidak mungkin dengan mulut tertutup, dan kita juga tidak bisa yang menonton juga tidak bisa melihat seperti apa nih, apakah orangnya ganteng atau hancur. Kalau kecenderungannya lebih ke hancur ya. Jadi kawan-kawan, kalau bicara masalah pandemik sekarang, kita benar-benar harus meningkatkan protokol ya, kesehatan. Salah satunya memakai masker ya kan, dan banyak sering mencuci tangan ya kan. Protokol kesehatan itu kan memang 3M plus 2 dan 3T. Tapi ada juga 4 strategi utama untuk penanganan COVID-19 ini. Salah satunya meningkatkan angka kesembuhan, menekan kasus-kasus baru, memperketat kampanye dari 3M plus 2 dan 3T tadi, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas ya kan. Jadi menghindari orang-orang berkerumun. Tapi memang nggak bisa, artinya tetap aja kerumunan itu ada. Dan sehubungan dengan adanya peningkatan dari kasus ini, berdasarkan adanya varian baru, itu ada wacana lockdown di beberapa provinsi. Masalahnya kita siap atau tidak menghadapi lockdown itu. Dari mana masyarakat yang non PNS ya, itu mencari makan. Kalau tidak ada aktivitas perekonomian ya, siapa yang bakal menjamin kebutuhan sandang pangan mereka ya kan? Mereka mau makan pakai apa? Umpama kayak tukang beca, umpama kalau lockdown kan berarti benar-benar no aktivitas segala bentuk. Berarti kita nanti akan melihat sebuah satu wilayah yang menjadi kota mati, banyak gedung megah tapi tidak ada aktivitas. Ngeri-ngeri sedap yang kayak gitu. Nah, prokes yang sudah diterapkan selama ini ternyata memang bukan kurang efektif, tapi tidak serta-merta bisa mencegah adanya penularan itu ya. Makanya ya kita harus meningkatkan prokes itu tadi, dari mulai mencuci tangan, pakai masker, kerumunannya dihindari. Kemudian dari pemerintah juga ada penegakan regulasi dan hukuman oleh penegak hukum, seperti yang kayak di India itu kan waktu itu pertama-tama tuh ya, sampai dipukul pakai rotan segala macam. Kita kan nggak mungkin begitu. Pilihan yang sulit antara lockdown atau tidak. Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan mereka tidak akan lockdown. Sementara Jogja wacananya mau lockdown atau mungkin sudah. Nggak tahu perkembangan hari ini ya terakhir. Cuma berbicara ketika ada live kemarin, kawan konten kreator juga ngomong bahwa Jogja akan lockdown. Nah
ini berarti memang harus benar-benar dipersiapkan segala sesuatunya. Kalau dia ibarat survive di alam liar, bahwa hewan itu seperti misalnya beruang, dia harus hibernisasi, banyak tidur, mempersiapkan kedatangan musim dingin yang akan lebih berat musim itu. Nah, kita ini persiapannya apa? Ya berarti perlu pangan, perlu makanan. Apakah kita perlu menyimpan eh, barang-barang yang misalnya awet? Berarti kita semua harus makanan yang awet-awet. Nggak bagus juga. Solusinya belum belum ketemu, ini rumusnya seperti apa kira-kira. Eh, Kalau di Lampung, ya sepanjang yang saya lihat, ya, ada juga beberapa titik-titik simpul yang saat ini sudah dilakukan penyekatan, itu sangat ketat. Jadi untuk mencegah masuknya orang di luar daerah Lampung, termasuk uh, waktu itu saya sendiri bawa mobil pernah di tol diperiksa, tapi akhirnya diloloskan karena memang orang ini gitu loh, dilihat platnya juga orang orang lokal, orang Lampung, bukan orang Jerman ya, atau sering dibilang kawan-kawan konten kreator Udus Jerman. Udus Jerman itu banyak, jadi ada penyekatan, walaupun diberhentikan dan disilakan lewat, tapi kita tetap diperiksa, ya mungkin ada sesuatu yang ini, tapi fine aja gitu lah. Dan eh, temuan-temuan juga lainnya yang seperti saya bilang, salah satu titik simpul itu tadi, bahwa di beberapa tempat ada juga masyarakat yang tidak menerapkan prokes, ya kan. Mereka berkeyakinan ngapain gini-gini, tapi itu individu ya, individu bebas gitu, mau menentukan mau gimana caranya terserah. Cuma ketika itu ada anjuran pemerintah, ya ketika itu tidak diterapkan, maka ya akan ada sanksi-sanksi yang diberlakukan, dan itu ya kita juga semua harus siap, ya kan. Salahnya juga kita di tengah pandemik ini akan merasakan, ya kan, ketakutan itu pasti, ketakutan akan terjangkit, tertular virus. Satu lagi yang perlu ini selain prokes, itu memang kita lebih harus banyak mendekatkan diri kepada, kalau saya Islam, Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah sesuai dengan keyakinan kawan-kawan masing-masing ya. Itu harus, karena kita sudah berusaha menjaga kesehatan, tapi kadang-kadang juga usaha itu kita diuji. Itulah salah satu nikmat itu. Kalau Anda disehatkan terus, Anda tidak tahu bagaimana caranya menangani sakit, apa yang harus Anda lakukan. Ya kembali ke seperti yang saya bilang sebelumnya, itulah masalah. Kita harus bukannya menjemput masalah, tapi dengan adanya masalah kita bisa teruji. Sekian mungkin kawan-kawan ya, obrolan yang tidak berguna ini, obrolan yang hanya sekedar, ini sebenarnya pola baru cara saya membuat konten, karena mungkin lebih dengan secara profesi lebih mengena. Ini gaya baru, mudah-mudahan bisa diterima dan sedikit banyak ada manfaatnya, walaupun nggak banyak, sedikit lah. Oke, terima kasih kawan-kawan, semangat terus berkarya ya, teruskan perjuangan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.